Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Kecapet Friends edisi 2021. Kali ini dengan teman SMP yaitu Diki. Halo Diki. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pertama-tama makasih banyak atas waktunya. Terus kita pernah sekelas 8B doang gak sih? Kayaknya ya 8B. Iya kan? 8B. Kalau SMP ingetnya gampang sih. B, 7B, 8B, 9B. B semua. Kayaknya 8B doang ya? Kelas-kelasnya ya? Oh, Iya ya. benar 8B. Dari situ tuh kayak ada Diki gitu. Oke, terus udah sih itu aja. Sekarang aku silakan Diki untuk memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Diki Muhammad Priangga, biasa dipanggil Diki. Domisili sekarang di Bandung. Iya. Pekerjaan sekarang sebagai game programmer di satu studio game di Bandung. Wow. Oke, udah itu cukup, makasih loh. Keren. Oke, aku mau nanya dari SD dulu. Kamu masih di mana kalau udah tahu? SD itu di SDS Pelita, Atsiri Permai itu kayak sekolah dasar swasta di komplek gitu. Jadi ada sekolah SD swasta. Nah, di situ ada yang ke Bangor juga. 2 orang. Siapa tuh? Itu si Rio, si Vicario Galbi. Oh, oke. Sama Giovanno. Giovanno. Oke. Oh, Giovanno. Nah, itu 2 yang dari Pelita ke Bangor. SMP di Bangor. Oke. Terus ini SD aktif apa kalau udah tahu? SD ya? SD yang diingat, ini SD pernah ikut drum band. Jadi megang yang bass yang gede tuh. Yang gede yang pakai 2 dung gitu ya. Keren. Itu yang paling ingat dari SD. Ikut lomba-lomba? Lomba nggak terlalu banyak kayaknya ya, drum band itu doang sih paling. Oke. Terus, nah kenapa kamu ke ini dari swasta ke negeri ke SMP 2? Nah, kenapa? Karena nyari yang jauh pertama. Jadi kan pertama kan kalau SD kan 6 tahun kan di komplek doang tuh. 6 tahun mainnya di komplek doang, nggak kemana-mana, kayak keluar kan. Nah pas SMP pengen nyari yang agak jauhan kan, ya udah cari aja di Depok. Kebetulan kakak juga sekolah SMP di Depok, ya udah sekalian aja di Depok deh. I see. Iya, terus SMP 2 kayak aku nggak lihat deh kamu ikut sekolah tau? Bener. Karena pas SMP nggak ikut eskul, ikutnya main warnet doang paling. Ya, isi. Iya, itu zaman-zaman warnet juga nggak sih kalau nggak salah? Ya benar. Ya kan. Aja, Mama Dava gitu-gitu sama Kures. Orang-orang warnet. Anak warnet. Anak warnet emang. Terus lanjut ke SMA. Kamu di mana kalau tahu? Semansa. Semansa, I see. Aku kok nggak ngeh ya kamu Semansa. Ini circle siapa kamu? Circle di Semansa. Ya orang-orang warnet itu lagi juga. Oh iya juga benar. Iya ketemu juga. Ujung-ujungnya kan Semansa juga ya. Ikutnya warnet lagi juga sih. Ya ampun. Tapi nggak ikut ekskul lain, cuma warnet lagi lanjut. Kalau Semansa sempat ikut ekskul sih, student club. Jadi kayak apa ya, sekolahnya belajar juga sih. Jadi sekolah belajar, ekskulnya balik belajar lagi. Mantap banget. Itu general student club isinya atau belajar tertentu nggak, fisika atau kimia? Student club itu ada ininya sih, ada kayak bidangnya. Bagiannya. Waktu saya SMA itu ikutnya student club kimia. Wah keren. Kimia. Tapi nggak ada nyambung-nyambungnya sekarang ya, programming. Iya. Ya sih, kimia. Berarti waktu SMP sempat suka kimia juga atau baru nyoba SMA aja? Nah, jadi pas SMA itu kenapa suka kimia itu karena emang dari SMP emang sukanya kimia. Jadi pas SMA pengen nyoba dalamin kimia sebenarnya. Wih, keren. Ikut student club.
kimia. Terus kuliah harusnya ngincer ini juga nggak sih, kimia? Nah benar, jadi pas kuliah ini kayak ada dua bidang gitu. Jadi pas SMP tuh selain emang tertarik sama kimia, pas SMP tuh emang tertarik sama game development, bikin game. Nah itu dua bidang yang emang tertarik dari SMP. Nah pas SMA sebenarnya pengen ngincernya ITB, teknik industri, tapi nggak masuk. Nggak masuk, pakai rencana B, plan B-nya game development ini, ya jadi ikutnya teknik komputer, teknik informatika. Dapetnya akhirnya di ITS. Berarti beda sama Azam, sistem informasi kan kalau dia? Kalau Azam sistem informasi, kalau saya teknik informatika. Oke. I see. Terus apa yang kamu pelajari nih? Lebih ke programming dong atau? Ya benar, programming sih. Generalnya programming sih, cuman pas kuliah emang ngedalemin yang game development itu juga sih. Ngambil teknik informatik karena pengen game development itu juga yang dikejar soalnya. Jadi pas kuliah itu ya dihabisinnya waktunya ikut lomba-lomba bikin game gitu. Keren banget. Tapi berarti kamu sebelum masuk ini nih teknik informatika ini gak udah punya basic gitu programming itu seperti apa? Oh wow. Dari kapan belajarnya? Basicnya kan karena dari SMP udah ngoprek kayak kayak aplikasi buat bikin game itu. Terus SMA juga ada pelajaran ini kan, pelajaran komputer kan, diajarin ngoding dikit. Jadi kuliahnya ada basic dikit, jadi lumayan ngerti. Keren banget. Ceritain dong yang lomba-lomba sedikit atau banyak juga nggak apa-apa. Ikut lomba apa aja? Kalau pas kuliah tuh sempet ikut lomba game, lumayan banyak sih. Jadi pertama ikut yang di IPB, ikut yang di UI, terus akhirnya terakhir tuh ikut Gemastik yang kebenaran aja yang diselenggarain di ITS. Nah itu alhamdulillah pernah juara 2 sih pas game development. Kalau game-game gitu banyaknya pakai C nggak sih? Pakai C#. Oke. Programnya Unity jadi pakai bahasa C# banyak kan. Tapi yang kamu pelajari itu di teknik informatika sebenarnya apa? Maksudnya basic awal-awal gitu. Kalau misalnya penjurusan kan akhirnya ke game gitu. Benar. Ya basic kayak programming, algoritma ya standar programming sih. Nah baru pas udah penjurusannya baru ngambilnya yang grafika. Yang ke grafik itu kan lebih dekat ke game kan. Iya sih benar. Bukan ngambilnya grafika. Wow. Ya, kalau waktu tahun-tahun awal sih ya basic programming doang, algoritma gitu-gitu. Gitu sih paling. Masih kuat di matematika nggak kalau di ini kuliah kamu? Nah, iya lumayan. Harus kuat MTK sama logika sih yang penting. Logik ya. I see. Pernah ada kesulitan nggak? Kan kadang mumet nggak sih? Ya mumet banget. Jadi kalau pas SMA tuh MTK paling parah sih. Tapi ya udahlah, hajar aja terus walaupun MTK hancur, hajar aja terus. I see. Terus tapi di luar kuliah ada ini aktif kegiatan luar, perhimpunan atau apa? Jadi waktu tahun pertama itu sempet nyoba flag football. Jadi kayak rugby gitu, cuman pakai kayak bendera gitu di pinggangnya. Jadi kayak nangkap bendera gitu pas mau nangkap orangnya, kayak rugby sih cara mainnya. Cuman pas hari pertama, pas lagi latihan pengenalan gitu, ada kayak kecelakaan gitu, kayak kakinya jadi kayak terkilir gitu, jadi satu semester pakai krok gitu, jadi kayak fail gitu, padahal lagi semangatnya kan pengen nyoba flag football, fail malah. Satu semester pakai krok dah jadi. Karena apa? Jatuh salah pemanasan atau gimana? Bisa jadi pas kayak lagi latihan nge-tackle gitu tuh, di tackle kan
terus tiba-tiba dekelnya tuh kayak agak kenceng gitu, terus jatuh kakinya kayak terkilir gitu kan. Gitu deh jadi ya. Tapi kapok atas pas udah sembuh gimana? Pas udah sembuh ya kayak apa ya, kayak wah udah telat, udah lewat 1 semester nih, masa gue baru masuk sih, ya udah jadi gak ikut apa-apa lagi deh. I see. Iya sih, tapi ya namanya juga programming, apalagi udah game gitu kan udah ada khusus, jadi ini nggak sih lebih berkecimpung aja di situ udah sibuk nggak sih ngotak-ngatik? Ya, Iya ya kan? akhirnya jadi sibuknya ngotak-ngatik itu game lagi, balik lagi. I see. Tapi programming language apa kalau boleh tahu yang diajarin? Yang diajarin mah kalau di kuliah C++. Yang paling basic sih ya mas C++. Terus apa ya? Java enggak? Java dikit banget. Oh, Python? Java. Kalau Python? Ya Python lumayan. Python lumayan banyak. Kayak buat data processing gitu kan pakai Python banyaknya. Gitu. Kayaknya itu sih yang paling banyak. Sisanya kayak otodidak sendiri gitu, mencari apa? Gila, keren. Dari referensi buat bahasa lain sih. Oke. Tapi hebat sih udah tahu mau game gitu. Terus dari kamu sendiri sedikit selak-beluk jadi game programmer ini, ngomongin pekerjaan gimana tuh? Wah, kalau gimana ya, kayak kalau game programmer tuh kayak agak beda sama programming kayak apa web gitu, kayak back end, front end gitu, kayak agak beda. Soalnya dia itu cakupannya kalau game gimana ya, kayak lumayan luas gitu. Jadi yang harus dihandle gitu kan, kalau game itu kan kayak player kan bisa banyak ya, apa aksinya bisa ngapain aja, kayak dia bisa jalan, bisa lari. Nah itu tuh apa tiap aksi gitu tuh harus dihandle satu-satu. Jadi kayak apa work task-nya lumayan gede sih kalau game programming. Jadi kayak gitu deh. Tapi kalau bagian desainnya kamu nggak berarti atau? Nah, karena ini apa kayak studionya itu indie, jadi orangnya itu nggak terlalu banyak. Cuman, nah jadi saya sebagai programmer juga ikut ngedesain juga, terus ngarahin artis juga. Gitu. Jadi kolaborasinya lumayan banyak sih karena timnya lumayan dikit. Jadi kolaborasinya cukup lumayan gede antara artis, apa sound engineer, gitu. Desainer juga. Jadi kayak masuk semua bidang gitu dikit-dikit. Iya. Di game programming. Ini tuh dia tuh develop satu game besar atau udah game banyak gitu? Udah ada produksi game banyak? Kalau tempat saya kerja itu yang udah diproduksi gamenya ada beberapa. Cuman sekarang yang lagi dikerjainnya kayak lumayan gede juga sih. I see. Jadi game yang sekarang dikerjain itu nanti bakal ada di PC, di PS5, di Switch, macam-macam deh, kayak macam-macam platform. Keren. Terus tapi itu pakai bahasanya C# semua atau enggak? Semua. Wow. Jadi kayak ini satu aplikasi ini pakainya C# semua. Nah, cuman nanti dia bisa di porting ke mana-mana sih, bisa ke HP, ke PC, ke PS5 dan kawan-kawannya gitu. Jadi cuma pakai satu bahasa di satu program itu doang. Nanti dia bisa di-port di platform mana-mana. Gitu. Kamu tuh pakai ini apa sih ininya? Ini apa tuh namanya? Aku lupa lagi. IDE apa? Game engine kalau sebutannya boleh ya. Program yang buat game Unity. Unity editor. Wow, itu kayak aku belum pernah dengar tuh. Wah, keren banget. Ya mungkin anak-anak game itu pasti udah tahu lah ya. Ya, itu lumayan terkenal sih. Maaf nih aku nggak kesana juga. Wow. Yang paling susah tuh kalau game itu apanya sih, kayak kan itu banyak banget ya, belum score, belum kayak mungkin role-nya gitu kan, si pemainnya, usernya, belum ya interface-nya juga gitu. Ya benar. Jadi bidangnya apa? Bidang yang mesti di cover-nya lumayan lebar, lumayan. Cuman kalau gue sih apa? Fokusnya tuh ke NPC. NPC nggak tahu. Non-playable karakter. Jadi karakter-karakter yang berinteraksi sama player, tapi dikontrolnya sama komputer gitu. Jadi kayak misalnya kita player orang, terus ada
ada orang-orang di desa. Nah, nanti orang-orang di desanya ini yang berinteraksi sama playernya itu yang yang fokusnya saya sih di situ. Berarti ada programmer lain juga ya? Ada programmer lain juga, ada yang nge-handle UI, ada yang nge-handle battle, macam-macam jadi. Keren banget. Terus kalau boleh tahu, by the way, idenya gamenya itu sendiri kamu berkecimpung ikut andil kah atau emang? Kalau desain awalnya sih nggak ikut karena pas saya masuk itu proyeknya udah jalan kayak sekitar 1 tahun apa. Nah, cuman itu baru desain awalnya doang, jadi desain ke belakangnya itu yang detail-detailnya itu belum banyak dirumusin. Nah, itu sekalian ikut baru. Dan kerjanya WFH. Nah, akhir-akhir ini sih WFH. Tadinya sih pas tahun pertama sempat di kantor, cuman sekarang full WFH. Tiap hari. Ih, keren banget loh. Keren banget. Tapi yang paling menyenangkan apa nih? Kan ya tadi yang handle tuh banyak banget kan di programmer, apalagi game gitu. Banyak. Tapi yang menyenangkan apa? Karena gamenya itu sendiri. Ya, jadi kayak karena ini proyeknya dikerjain yang nggak terlalu banyak orang, jadi kayak kayak sense of jadi kayak ini, jadi kayak terjun langsung ke produknya gitu, kayak langsung bisa dilihat tuh, ini yang gue kerjain nih, ini yang bakal nanti dimainin sama player lain nih. Jadi kayak ada rasa gimana gitu, kayak terikat gitu sama produknya. Paham. Terikat gitu sama produknya. Keren banget sih. Itu tapi ini nggak sih apa ya? Atau untuk satu project deh yang standar itu berapa lama kalau boleh tahu pengerjaannya? Kalau standar mungkin 2-4 tahun kayaknya, tergantung gamenya juga. Ya karena itu banyak yang mesti di-handle itu soalnya. Wow, 2-4 tahun itu sampai rilis gitu? Sampai rilis, benar. Wah, oke, selama itu ya? Jadi emang kayak waktu pekerjaannya kayak jauh lebih panjang daripada aplikasi program lain kayaknya ya. Iya sih. Lumayan panjang lah untuk satu game doang itu pengerjaannya. Sejauh ini ada game favorit nggak yang kamu udah develop? Yang udah di develop ini kan kayak game pertama yang komersil yang saya baru masuk nih. Yang sebelum-sebelumnya kan kayak game-game project buat lomba gitu-gitu. Jadi paling baru ini doang sih, cuman ini juga belum rilis kan. Iya. Cuman lumayan suka sama game ini. Berarti kalau 24, berarti ini rilisnya juga masih lama dong? Berapa tahun lagi kira-kira? Mungkin tahun depan atau tahun ini kayaknya. Oke. Belum pasti soalnya. Ya sekitar itulah kira-kira. Keren. Sukses selalu ya, semoga sukses nih peluncurannya. Amin. Wah, keren, Masya Allah. Oke, terus flashback sedikit nih zaman SMP, kalau boleh tahu ada yang kamu ingat nggak dari Lulala? Yang diingat dari Lulala? Pertama sih yang diingat paling pasti yang kembar. Oke. Tapi kayaknya gue nggak pernah sekelas sama Lala ya. Pernah enggak. Enggak ya? Nggak pernah. Pernah ya? Pernahnya paling lihat doang sih Lula Mala. Nah, ngebedainnya kayaknya sampai sekarang belum tahu deh gimana ngebedainnya. Gak tahu ya. Emang kalau menurut lo ada ciri khas yang bisa kelihatan gitu dari mana? Dari ngeliat doang. Tahu deh ini Lula nih Lala. Kalau gue sih kayak masih belum tahu gitu. Iya, nggak ada sih. Nggak tahu sih, orang nyiriin kita juga beda-beda. Ada yang bisa bedain dari suara, ada yang bisa bedain dari mata, ada yang bisa bedain dari bentuk wajah. Mungkin kalau dari jauh kelihatannya sama ya. Mungkin harus agak deket dulu baru kelihatan bedanya gitu. Benar, bisa jadi benar. I see. Yang paling diingat sih itu sih yang paling diingat. Oke. Kalau aku sih ingatnya dikit dulu bener kalem banget gak sih, pendiam anaknya? Bisa dibilang iya kan, waktu di kelas 8B kan? Iya kan, diem banget. Cuman kalau ada main di warnet mah rusuh banget tuh. Iya, percaya ini makanya kayak pas kayak gini ngobrol seru banget sih.
Cuman kelihatannya doang kalau Kelihatan doang. Casingnya doang ya. ya casingnya doang. Tapi by the way ini memori sampai yang masih berkesan kira-kira ada nggak? Gue SMP. Atau warnet semua isinya? Kalau nggak, paling kayak kalau nggak salah ya waktu kelas 8 tuh pernah ini ya, pernah ke Dufan gitu sama teman-teman sekelas kalau nggak salah ya. Pernah sekali gitu, itu doang paling diingat di kelas 8. Pernah ngapain? Pernah jalan-jalan ke Dufan sekelas gitu. Dufan. Nah, itu sih yang paling inget sih. Kayaknya iya dah. Iya Kalau nggak salah ya, bener pernah, ya? Bener nggak sih? pernah. Ya, kan? Pernah. Ya itu yang paling diinget tuh. Wow. Iya, oh ya ampun, iya benar. Itu ya, itu paling diingat sih dari kelas 8. Oh wow, hebat. Iya, wow. Itu ide siapa ya? Dama kali ya? Iya. Iya, kayaknya dah. Pokoknya ingetnya itu yang paling diinget. Iya, iya, aku baru inget loh. Aku sempat ingat, terus kayak lupa ya, gitu kan. Nah, ini juga nggak sure gitu sih, makanya kalau nggak salah ya pernah ya. Iya, aku ingetnya soalnya emang pernah ada damanya, terus ada, ya kan. Ya, Bana gitu. Bana, ya. Tapi kayaknya nggak begitu lengkap lah sih. Tapi segitu udah banyak nggak sih yang datang? Ya, nggak semua sih, cuman sebagian besar. Sebagian besar. Wow. Keren. Berkesan banget ya sampai ingat. Hebat. Kelasnya juga kayaknya cuma kelas 8B yang ada namanya ya? Iya katanya. Katanya ya. Iya. Kayak gitu sih. Sampai ada nama kelasnya dong. Iya, gila sih sampai bikin ini juga kan, jaket coklat. Ada logonya juga. Oh iya benar. Kan ada logonya juga kan. Oh iya benar ada tuh. Ya Allah, seru. Kalau kompak sih segitu maksudnya 8B padahal kan ngacak banget kan. Kelas 8 tuh bener diacak banget itu. Ya seru. Seru. Bener. Wow, terima kasih lah sudah mengingatkan ke depan. Aku ada foto-fotonya nggak ya? Kamu ada nggak? Udah lama banget sih pasti. Kayaknya ada deh. Harusnya Facebook sih. Kayak dulu tuh sempet bikin grup ya, kalau nggak salah. Iya. Kayaknya ada deh. Coba nanti aku mau cari aja sih penasaran. Nanti coba cek. Nanti kalau ada aku taruh sini foto-foto di sini. Kalau nggak ada ya udahlah ya. Nostalgia ya. Wah parah. Tapi kamu waktu itu ini semua wahana ikut? Apaan? Itu kenapa paling diingat karena pertama kali naik roller coaster pas itu. Sebelumnya belum pernah. Jadi itu paling diingat karena wah gila naik roller coaster. Pantesan, oke berkesan ya. Aduh, iya keren. Tadi aku kira kamu mau bilang ini kelas 8 kita study tour kan gitu. Iya. 8 kita juga ke Dufan. Nice. Malah gak inget gue. Iya kan. Jogja juga kayak SMP Jogja, maksudnya Jogja semua dong ini tempatnya. Emang semasa nggak ke Bali? Semasa pernah ke Bali juga, cuman yang pas tahun pertama kalau nggak salah Jogja lagi kan ya. Jogja lagi. Ya lah favorit lah untuk anak Depok. Standar ya. Betul. Buat study tour anak SMA. Bersyukur, malah kan tahun pandemi kan nggak ada. Iya, bersyukur. Iya kan, banget sih aku. Kasian. Masya Allah, keren. Siap, kasih banyak loh Diki. Keren banget, sukses selalu game programmernya. Amin. Keren. Lama banget pekerjaannya ya. I see. Oke, terus apa pertanyaan terakhir? Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Harapan yang paling dekat pasti semoga rilis gamenya lancar, on time, nggak ngaret. Amin. Itu sih paling harapan yang paling dekat. Oke, Masya Allah. Tapi kamu nggak benar-benar bakal fokus di ini aja ya game atau mau nyoba-nyoba bidang lain? Mungkin tapi game ini pasti sampai selesai kalau bisa diikutin. Nah, mungkin kalau udah selesai pengen coba cari bidang lain. Oke. Nyoba semua bidang sih emang biar ada sudut pandangnya lebih banyak gitu. Oh wow, tapi udah ada kepikiran atau belum? Mungkin next saya yang kepikiran sih
web development paling. Pengen nyoba backend, sebenarnya. Backend ya. Lala tuh di backend. PHP Oh dia. iya, Lala. PHP. Wah, keren, Masya Allah. Kalau Siap. lu di mana? Lu juga Aku di bagian data. Kalau kamu pernah denger SAP? SAP bukannya kayak program arsitek gitu? Bukan ya? Dia Bukan ya? pendataan jatuhnya, kayak lebih ke Kayak SQL. MATLAB, mirip kayak MATLAB gitu? Enggak, Beda. MATLAB mah canggih banget, itu mah MATLAB untuk anak-anak mesin, enggak sih rata-rata. Oh, kalau ini lebih ke apa ya, kayak AI gitu? Bukan juga. SQL kalau kamu database. Database, kayak gitu. Database. Oh, iya. Betul, lebih ke situ. Database. Oke, rente ngolah data gitu ya. Ini kayak database storage system gitu ya. Betul, ada. Aku juga kadang-kadang pakai apa tuh namanya, apa sih namanya istilahnya, aku lupa lagi. Ya pokoknya pakai ini juga, pakai select, pakai where gitu-gitu. Oh iya, query. Iya, benar query. Wah, istilahnya jago banget ya. Ya di kuliah pasti diajarin sih itu kan, database. Betul sekali. Betul banget. Kayak wajib, tapi emang bener-bener apa ya, karena kita udah dipelajarin semua, jadi emang tinggal kita yang explore nggak sih jatuhnya kalau programming, iya kan? Ya, kalau programming kayak awal-awalnya dikasih basicnya doang, ntar kesananya mah banyak bidangnya, tinggal milih doang. Bener, kayak interest kita kan juga beda-beda ya. Enaknya kalau programming kayak pindah-pindahnya gampang gitu, kayak mirip-mirip kan. Oh, paham. Iya sih, bener. Kalau logiknya udah dapet, kayak pindah mau bahas apa iya, beda sintaks doang paling kan. Iya sih, enaknya bener. kayak gitu sih, enaknya programming. Bener. Pindah-pindahnya lumayan gampang. Setuju. Wah, quote sih ya. Bisa. Iya. Aku seneng banget lagi. Oke. Makasih banyak loh. By the way, aku nge-request ini ya, karena suara kamu enak untuk didengar ya. Kali-kali boleh lah podcast atau radio ini jadi penyiar radio. Waduh. Udah langsung ditembak aja lagi. Ya, barangkali kalau lagi pengen nyoba bidang lain. Oh, bisa. Seru banget. Mana dari tadi hype kamu tuh bener-bener juga semangat, jadi aku ikutan gitu loh. Seneng akunya. Kalau tahu kayak gini mah harusnya dari dulu aku ini ya, sama FCS dari sama kamu ya. Masya Allah, gak apa-apa lah, rezekinya ketemu sekarang, kenalan sekarang, sama-sama IT pula kan, jadi enak juga nih ngebahasnya. Masya Allah, seru banget sih. Makasih banyak loh atas sharing-sharingnya. Juga udah diundang ke podcastnya dulu. Iya, maaf ya, diundur-undur juga. Santuy. Aduh, makasih banyak loh. Semoga juga kedepannya kita keep in touch terus. Amin. Iya, Masya Allah. Semoga bisa berbagi ilmu juga nanti next-nya. Keren banget sih, Masya Allah. Kabarin juga ya, by the way, kalau ingat aja itu, kalau misalnya gamenya udah rilis. Oh, oke. Sip. Aku kira-kira bisa nggak mainnya, jago nggak? Ada cheatnya nggak? Wah, udah langsung nanya cheat aja, astagfirullahaladzim. Untungnya gamenya casual sih, jadi kayak semua orang bisa main harusnya. Harusnya ya. Oke, stay safe sama healthy di sana, Diki. Ya, dulu juga stay safe dan healthy ya. Makasih. Mohon maaf lahir batin ada dulu, Lala. Mohon maaf lahir batin juga. Kasih, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.